Oke, kita lanjut ke IPA. Nih, organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan itu maksudnya kumpulan kehidupan yang ada di bumi. Misalnya ada kumpulan manusia, ada kumpulan hewan seperti ini. Nah, kumpulan kita semua, misalnya ada manusia, hewan, tumbuhan dalam satu bumi, itu namanya organisasi kehidupan. Jadi kita tuh tidak bisa terlepas satu sama lain. Kita butuh hewan, kita butuh tumbuhan. Oke. Nanti kita akan belajar tentang sel. Yang agak susah nih. Sel adalah bagian terkecil, kemudian ada jaringan, kemudian ada organisme. Ini agak susah sedikit, nah kayak gini nanti. Tadi belum pernah belajarin ya? Tidak buku. Apa? Tidak belajar. Beda. Tapi kayak gini nggak isinya di dalam? Dalam enggak. Nah, tadi. Apa? Karena kayaknya ini ibu udah pernah bahas. Oh iya. Oke, nanti kita bahas. Kerjain sama-sama aja. Ini kayaknya udah pernah bahas yang itu. Ini kayaknya belum ada lagi. Belum. Ini belum masuk. Kita coba yang lebih mudah aja dulu. Kalau bumiku semakin tua, yang modul 5 tadi. Ini udah pernah kemarin. Nah, ini lebih ya kan udah. Minum dulu. Tadi belum minum? Enggak. Haus nggak? Enggak. Tadi udah minum dari rumah. Tadi berangkat jam berapa dari rumah? Jam 8, setengah 9. Di apa atau jalan kaki? Ya, Kan jalan kaki dekat. Jogja. Kan tinggal lurus aja kan? Iya, tapi jauh. Iya sih, kalau sendiri jauh ya. Iya. Nggak jalan kaki. Kalau pakai motor, Dekat. Tadi ada bisa bahasa Jawa ya? bisa. Iya. Oke, kita mulai. Bumiku semakin tua. Dari tahun aja kita sudah tahun 2026. Berarti tanpa kita sadari bumi ini sudah ada sekitar 2026 tahun, kan? Atau dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Makanya bumi Yang ini tua. sangat tua, sangat tua itu. Oke, nanti kita akan belajar apa itu namanya ekosistem, kemudian gimana sih tahu ini udara bersih, ini udara sehat, terus apakah air yang kita minum ini sudah sesuai untuk kebutuhan kita, terus apa penyebab pencemaran air, gitu. Karena biasanya pencemaran air itu karena apa gitu? Karena kotoran Sampah itu. Sampah itu siapa yang menghasilkan? manusia. Manusia. Jadi sebenarnya si perusak bumi itu manusia. Sebenarnya bumi itu tidak salah. Orang yang tinggal di bumi itu yang tidak bisa menjaga bumi. Oke, pertama ekosistem. Ekosistem jadi boleh kamu buka buku boleh. Ekosistem itu adalah suatu ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ada hubungan, jadi dalam suatu lingkungan kalau ada timbal balik
Misalnya hewan saling membutuhkan, misalnya itu ada singa itu pasti butuh makanan kayak apa ya, kelinci gitu kan. Kelinci butuh makan juga, wortel. Nah itu kan saling berkaitan. Itu kita sebut dengan ekosistem. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan penggabungan dari beberapa unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari itu salah satu sumber energi terbesar yang ada di bumi. Karena dia sebagai sumber cahaya, bisa untuk mengeringkan pakaian, bisa untuk energi listrik, dan lain sebagainya. Dalam ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Komponen pembentuk ekosistem itu ada dua, ada namanya biotik, sama abiotik. Biotik ini ingat-ingat adalah kalau ada bi berarti dia makhluk hidup. Kayak manusia, hewan, tumbuhan itu kan hidup. Biotik ini ada namanya produsen. Produsen itu si pembuat makanan istilahnya. Produsen itu bisa si tumbuhan tadi. Tumbuhan itu kan dia tidak bisa memangsa, dia tidak bisa makan, tapi dia bisa dimakan. Betul? Makanya dia namanya produsen atau si penyedia makanan. Kemudian ada namanya konsumen. Konsumen itu pemangsa. Bisa kita sebagai manusia, bisa hewan, namanya pemangsa. Dan ada pengurai. Pengurai itu ada organisme atau hewan-hewan kecil yang untuk menguraikan gimana ya bilangnya, misalnya ada bangkai. Bangkai itu dikubur. Pernah nggak misalnya bangkai hewan deh, kalau bangkai manusia kayak terlalu menyedihkan ya. Tapi kan bisa juga ya kayak manusia dikubur, itu kan nanti bentuknya tidak begini lagi kan, itu namanya diuraikan. Nah diuraikan itu sama belati. Nah, atau hewan-hewan kecil lainnya itu namanya hewan pengurai. Bisa juga bangkai kucing, bangkai hewan-hewan lain itu nanti diuraikan sama hewan-hewan kecil itu. Tidak hanya belatung, ada yang lain-lain juga. Tapi salah satu contohnya ya belatung. Nah kalau yang abiotik adalah yang tidak hidup. Bi itu hidup, abi tidak hidup. Abiotik itu bisa air, suhu, iklim, cahaya, garam, tanah, dan batuan. Itu tidak hidup. Jadi biotik itu ada 3. Pokoknya biotik itu hidup, makhluk hidup. Biotik itu ada 3, ada produsen, konsumen, pengurai. Produsen itu tanaman yang bisa kita makan, konsumen itu pemangsa, pengurai itu hewan-hewan pengurai. Kemudian ada abiotik. Kalau abi berarti tidak hidup, ada air, suhu, cahaya, dan lain sebagainya. Pokoknya yang tidak bisa hidup ya. Kemudian ada saling ketergantungan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Allah atau Tuhan sudah menciptakan makhluk hidup yang ada di permukaan ini untuk saling memberi manfaat sebenarnya, bukan saling serakah, bukan saling egois, tapi untuk saling membutuhkan. Tidak ada hewan dan tumbuhan yang diciptakannya sekecil apapun bentuknya yang tidak ada nilai manfaatnya. Pasti ada nilai manfaatnya. Mungkin kadang kita saking kesalnya gigit semut gitu kan. Saking kecilnya semut kita merasa kenapa sih harus diciptakan untuk menggigit, kan gak ada gunanya. Bagi kita seperti itu. Padahal maksud Allah itu pasti ada manfaatnya si semut ini. Mungkin aja kita yang kurang tahu gitu kan. Terus
Bahkan kalau kita belum mampu melihat nilai manfaatnya, tadi yang seperti Ibu bilang, kita belum bisa melihat nilai manfaat si semut itu, hal itu menjadi penanda begitu keterbatasannya pengetahuan kita. Jadi ketika kita tidak tahu manfaat untuk apa sih semut ini, sampai hidup aja untuk menggigit kita, itu bukan salah si semutnya, tapi salah kita yang nggak tahu apa-apa. Memang pengetahuan kita yang terbatas sampai kita nggak tahu apa nilai manfaat si semut itu, sehingga kita belum mampu memecahkan misteri dari Sang Pencipta atau Allah. Padahal tentu aja ada hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Makhluk hidup juga mempunyai hubungan ketergantungan dengan lingkungan. Nah, hubungan ini ada namanya simbiosis. Nah, pernah nggak dengan simbiosis tadi? Baru ini. Kita gambar. Simbiosis yaitu hubungan ketergantungan antara dua makhluk hidup atau lebih, bisa dua, bisa tiga dan sebagainya, yang hidup bersama dan membentuk hubungan yang khas. Hubungannya itu maksudnya hubungan saling menguntungkan, hubungan saling merugikan. Itu maksudnya hubungan. Simbiosis ini ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis parasitisme, sama ada simbiosis komensalisme. Tiga. Yang pertama ada mutualisme. Kalau anak Instagram, tadi kan Instagram nggak? Itu ada kata mutual itu saling tergantungan di Instagram. Yuk kita mutualan yuk, kayak gitu biasanya. Nah, simbiosis mutualisme ini contohnya seperti ini. Adalah hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih, tapi dia saling menguntungkan. Contohnya ada lebah dengan kupu-kupu. Lebah dengan bunga. Ini lebah sama bunga. Bisa juga kupu-kupu dengan bunga, bisa juga kerbau dengan burung jalak si pemakan kutu. Kayak contohnya yang ini, kerbau dengan burung jalak. Jadi pernah nggak lihat di Jawa banyak tuh kerbau? Biasanya ada kerbau, nanti di badannya ada burung jalak. Pernah lihat nggak? Burung jalaknya nggak? Itu biasanya ini di desa-desa ya. Kerbau. Kenapa disebut simbiosis mutualisme? Kenapa disebut saling menguntungkan? Karena ketika kerbau nih terus dihinggapi sama burung jalak, burung jalaknya itu makanin kutu yang ada di kerbau. Otomatis burung jalaknya kenyang dong, karena memang makanannya kutu. Burung jalaknya kenyang, kerbaunya juga enak, masa bersih, makanya dia saling menguntungkan. Kerbaunya untung badannya jadi bersih, burung jalaknya untung kenyang gitu. Makanya namanya simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Kemudian simbiosis parasitisme, ini kebalikan. Parasitisme adalah hubungan khas antara makhluk hidup tapi merugikan salah satu pihaknya dan menguntungkan pihak yang lain. Istilahnya egois. Aku nggak mau rugi, kamu aja yang rugi gitu. Contohnya ada tumbuhan tali putri dengan tumbuhan inang yang ditumpanginya, atau pohon benalu dengan tumbuhan inang yang ditumpanginya. Contohnya kayak gini. Inang yang tali putri, terus ada benalu. Tuh benalu itu dia nyerap makanan atau sari-sarinya si pohon ini. Nanti kalau sudah banyak yang diserap, pohonnya mati. Si benalunya sehat gitu. Jadi kan tidak menguntungkan. Ininya untung, benalunya untung, pohonnya malah mati. Makanya dia subur nih. Pohonnya malah jadi mati. Namanya parasit. Dan sebagai manusia kita tidak boleh parasit. Ada komensalisme. Kalau komensalisme ini makhluk hidup, dia nguntungin salah satu pihak. Tapi misalnya ada dua makhluk hidup nih berhubungan gitu ya. Satunya untung, satunya tidak rugi, tidak untung. Tidak merugikan pihak lainnya dan tidak memperoleh keuntungan. Contohnya ada tanaman hias tanduk rusa, namanya tanduk rusa, dengan pohon inangnya. Itu juga dengan hubungan antara bunga anggrek dengan pohon inangnya. Tumbuhan tanduk rusa
Ini namanya tanduk rusa. Dia bentuknya kayak tanduk rusa kalau digedein. Pernah lihat tanduk rusa nggak? Pernah. Ini kalau digedein bentuknya tanduk rusa. Dia itu sebenarnya nempel numpang hidup di pohon-pohon kayak gini. Dia tidak punya pohon sendiri. Itu numpang nempel di pohon-pohon besar. Kalau yang tadi si benalu ini nyerap sari-sari makanannya pohon inang ini sampai pohonnya mati. Kalau tanduk rusa atau anggrek, dia cuma numpang nempel aja. Dianya untung dapat tempat tinggal gitu kan. Tapi pohonnya ini tidak rugi, tidak untung. Dia udah kalau mau numpang nggak apa-apa. Toh juga aku nggak rugi untung gitu. Jadi dia tidak mengambil sari makanannya, tapi juga tidak memberikan keuntungan. Tuh, berarti simbiosis ada 3. Ada mutualisme, parasitisme, komensalisme. Mutualisme itu saling menguntungkan. Parasit, satu untung satu rugi. Komen, satu untung satu tidak rugi, tidak untung. Rantai makanan selanjutnya. Kita ada di sini contohnya. Rantai makanan, pernah lihat rantai? Itu kan dia berkaitan kan satu sama lain, berhubungan. Rantai makanan adalah peristiwa kita makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Contoh rantai makanan yaitu rumput. Ya, ada contohnya ini ada rumput dimakan sama kambing. Kambing dimakan sama singa. Nah, itu maksudnya rantai makanan. Nanti singa mati diuraikan sama hewan pengurai. Gitu. Di dalam rantai makanan ada tingkatan yang disebut produsen. Tadi produsen itu tanaman. Ada konsumen itu si pemangsa. Di sini ada kambing sama singa. Dan ada pengurai. Tumbuhan disebut sebagai produsen karena tumbuhan itu tidak bisa makan, kan? Dia tidak bisa jadi pemangsa. Karena hanya tumbuhan yang dapat membuat atau memproduksi makanannya sendiri. Hewan herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Nah, ada namanya herbivora. Dia makan tumbuhan, memakan tumbuhan. Terus ada namanya karnivora. Kalau karnivora dia pemakan daging. Sedangkan satu lagi ada namanya omnivora. Omnivora, manusia itu termasuk dalam omnivora. Ada karena dia makan tumbuhan dan daging. Biasanya itu kalau yang herbivora itu kayak sapi, lagi kerbau, kambing itu kan makan. Gak mungkin dia tiba-tiba makan ayam kan. Nah kalau yang karnivora itu singa, harimau kan gak mungkin singa harimau tiba-tiba makan sayuran. Kalau omnivora itu dia makan keduanya. Kayak manusia nih, kita makan juga sayur, kita makan juga daging. Hewan herbivora atau pemakan tumbuhan disebut konsumen tingkat 1. Sedangkan hewan yang memakan konsumen tingkat 1 disebut konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Di dalam rantai makanan, makhluk hidup yang mati diuraikan atau dibusukkan oleh pengurai. Nah ini, pengurai itu bisa jamur, bisa bakteri. Kalau di tanah itu biasanya sama cacing. Proses pembusukan atau penguraian ini menghasilkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi sebenarnya kenapa bangkai-bangkai itu ditanam? Nah, sebaiknya kan ditanam ya. Kalau dibuang itu, karena kalau dibuang itu kan akan menghasilkan bau busuk yang pasti. Akan menghasilkan bakteri yang berkembang. Bakteri itu kalau kena lagi di makhluk hidup itu akan sakit. Makanya sebaiknya kalau bangkai-bangkai termasuk maupun hewan maupun manusia
itu sebaiknya dikubur, karena ketika dikubur terus diuraikan, daging-daging itu diuraikan akan kembali lagi ke tanaman. Jadi akan sebagai pupuk alaminya tanaman. Jadi tanamannya akan lebih bagus lagi, untuk lebih bagus di tanahnya. Tanah itu kan tempat di tanaman kan. Beberapa rantai makanan dapat saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Contohnya ini, rumput. Rumput ini kita sebut sebagai produsen, karena dia dapat memproduksi makanannya sendiri. Rumput dimakan sama belalang, jadi ini namanya konsumen tingkat 1. Belalang ini masuknya herbivora, karnivora, atau omnivora? Herbivora. Kemudian belalang dimakan sama kadal. Kadal makan belalang ya? Belum pernah lihat sih, tapi sepertinya iya memang. Kadal makan belalangnya. Berarti ini namanya konsumen tingkat 2. Yang terakhir, si kadal dimakan sama elang. Jadi elang ini konsumen tingkat 3. Elang ini karnivora, herbivora, atau omnivora? Elang. Elang ini herbivora, atau omnivora? Karnivora, karena dia makan daging. Belum pernah elang itu makan rumput kan? Nggak tahu kalau tiba-tiba dia vegetarian. Sepertinya tidak ya. Terakhir sebenarnya dia nanti ada pengurai. Contoh rantai makanan pengurai. Rantai makanan yang tidak dimulai dari tumbuhan, tetapi dimulai dari pengurai dulu ada juga. Lalu ada detritus, kemudian dari detritus flora dan karnivora. Contoh rantai makanan detritus itu ada seresah atau dedaunan. Dedaunan itu kan dimakan sama cacing. Nah, cacing nanti dimakan sama bebek. Bebek dimakan sama manusia. Jadi dimulainya dari si pengurai dulu, dari daun tadi. Jaring-jaring makanan, sekarang namanya jaring-jaring kayak gini. Kalau tadi rantai, ini semuanya jaring. Jaring-jaring makanan, satu produsen, jadi tumbuhan tidak hanya dimakan oleh satu konsumen. Kalau tadi ini kan urut ya, ini rumput dimakan belalang. Tapi kalau di jaring, rumput ini nggak cuma bisa dimakan belalang, bisa juga dimakan sapi, bisa juga dimakan kambing dan lain sebagainya. Itu masuknya ke jaring-jaring. Tetapi bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen pertama. Satu jenis konsumen pertama dapat dimakan lebih dari satu jenis konsumen kedua, dan seterusnya. Jadi rangkaian makan dan dimakan itu saling berkaitan lebih dari satu rangkaian. Itulah namanya jaring-jaring makanan. Seperti ini contohnya. Pak Taninya, ada Pak Tani. Pak Tani itu nanam padi sama rumputnya. Padi ini kalau di rantai tadi, padi dimakan tikus aja gitu kan. Tapi kalau di sini padi bisa dimakan sama tikus, bisa dimakan sama belalang, bisa dimakan sama burung. Begitu juga dengan rumput. Rumput ini bisa dimakan kelinci, bisa dimakan belalang. Jadi ini produsen ya. Produsen tidak hanya dimakan oleh satu konsumen. Kemudian berarti yang dari konsumen tingkat 1 ada kelinci, ada tikus, belalang, sama burung. Kemudian burung ini bisa dimakan sama elang, kan? Burung juga bisa dimakan sama ular. Tapi ini jadi konsumen tingkat 2 ya, tingkat 2 ya. Belalang bisa dimakan sama katak. Ternyata katak juga bisa dimakan sama ular. Jadi ular ini, cara lihatnya ular ini bisa makan burung, bisa makan katak, bisa
bisa makan tikus, gitu kan? Sedangkan si kelinci yang tadi makan rumput, dia bisa dimakan sama elang juga. Jadi ini yang paling tinggi. Ini tinggi. Ini tinggi. Ini ya, elang. Elang ini bisa makan ular. Elang ini bisa makan tikus, bisa makan burung. Ini maksudnya jaring-jaring makan. Oke, multifungsi lahan sawah. Pasti banyak ya di Semarang sawah kan? Iya. Pernah ke sawah tadi? Nyawah gitu pernah nggak? Pernah nyawah? Ngapain? Nanam? Enggak. Manen? Mana aja. Oh mainin? Dia naik menanam atau memanen? Sama cari belut gitu. Cari belut? Iya. Oh ada belut ya? Iya, biasanya ada. Terus dia apa yang dimakan? Iya. Belut itu dimakan di masa apa? Digoreng. Yang goreng siapa? Orang pondoknya? Enggak, itu mesti kampung, enggak di kampung. Oh pasti kampung. Iya. Oh, belut licin kan? Iya. Itu ngambilnya kayak mana pakai tangan dua gitu. Tadi nggak geli. Iya. Itu seru ya main di alam kan soalnya. Kalau di sini mainnya di lapangan gitu kan. Dia lebih sehat main di alam kayak gitu. Oke, nah dinamika populasi dalam penyeimbang ekosistem. Alam akan mengatur ekosistem sedemikian rupa sehingga perbandingan antara jumlah produsen dan konsumen selalu seimbang. Jadi nggak boleh produsennya banyak, konsumennya dikit. Nggak boleh produsennya sedikit, konsumennya banyak. Dia harus sama juga, harus seimbang. Keseimbangan alam atau ekosistem akan terpelihara bila komposisi komponen-komponennya dalam keadaan seimbang. Kalau tidak seimbang, berarti ekosistemnya tidak stabil, jomplang ya. Untuk menjaga keseimbangan pada ekosistem, maka terjadi peristiwa makan dan dimakan. Makan dan dimakan. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan populasi suatu organisme. Studi kasus di bawah ini menggambarkan dinamika populasi. Contohnya ini. Yang pertama, ini namanya piramida. Kalau tadi kita belajar rantai makanan, jadi makanan. Sekarang namanya piramida. Piramida itu awalnya itu pasti lebar. Jadi kalau ke bawahnya kan semakin lebar. Tapi semakin ke atas dia kan semakin mengerucut. Produsennya ada padi. Konsumen satu ada belalang. Kemudian konsumen 2-nya mata, konsumen 3 ular, konsumen 4 elang ya. Kenapa dia paling besar? Karena kenapa bagian bawah itu harus lebih besar? Karena produsen itu harus banyak, produsennya harus banyak. Kemudian semakin ke atas, semakin dikit lagi nih belalangnya. Iya dong, pasti di alam lebih banyak padinya kan daripada belalangnya. Kemudian naik lagi ke kata, pasti jumlah kata juga lebih sedikit dong daripada belalang. Naik lagi ke ular, pasti jumlah ular juga lebih sedikit daripada padi. Coba kalau ularnya lebih banyak daripada padi, seorang yang dimakan kan? Iya. Terus yang terakhir ada elang. Elang pasti jumlahnya juga lebih sedikit dari ular. Kalau ini maksudnya seimbang. Kalau tidak seimbang, elangnya yang banyak, maka ekosistem akan terganggu. Elang akan makan apa nih? Kalau misalnya ularnya sedikit, ular makan apa? Kalau kataknya sedikit, katak makan apa? Kalau belalangnya sedikit, belalang makan apa? Kalau padi di Indonesia nggak ada, jadi harus seimbang. Nah, keseimbangan pada sebuah ekosistem dapat pula digambarkan dalam piramida makanan, di mana jumlah produsen di dasar piramida dibandingkan dengan jumlah herbivora harus lebih banyak dari bawah ke atas. Kemudian ada teror kembara. Pernah lihat ini? Pernah. Ini hewan apa? Capung. Oh,
wabah belalang. Kalau di NTT belalang, belalang bukan belalang ya, ini mirip capung sih memang. Ada capungnya. Oke, ini ceritanya. Oke, ini maksudnya kerusakan ekosistem bohong. Teror belalang kembara, namanya belalang kembara. Jadi ada wabah belalang meneror kota Sumba di NTT. Bupati menyatakan wilayahnya berstatus keadaan luar biasa. Apakah bencana ini alami? Nah, ini yang terjadi kalau ekosistem itu tidak seimbang. Ini bisa jadi belalang itu tadi konsumen tingkat 1 ya. Ini bisa jadi konsumen tingkat 1-nya lebih banyak daripada tadinya. Makanya terjadi hal seperti ini. Pakar ilmu lingkungan menyatakan kejadian ini bukan bencana alam. Meledaknya populasi belalang adalah tanda rusaknya lingkungan oleh siapa? Lagi-lagi manusia. Padahal mereka bilang itu bencana alam, padahal bukan. Bisa jadi sawah yang banyak dibabat jadi perumahan gitu, itu kan siapa yang membuat? Manusia dong. Akhirnya meledaklah si belalang ini. Kita harus bisa membedakan mana bencana alam, mana bencana lingkungan. Bencana alam itu dari alam, misalnya ada gempa bumi, hal-hal yang tidak bisa manusia lakukan. Gunung meletus, nggak mungkin kita goyang-goyangin gunung terus meletus, nggak dong, itu kan bencana ya, dari Allah. Ada tsunami. Dalam peristiwa bencana lingkungan, itu pasti ada campur tangan manusia, ada intervensi manusia, ada ya keikutsertaan manusia gitu. Akhirnya muncul bencana ini tadi. Meledaknya populasi belalang itu akibat adanya ekologi yang rusak atau ekosistem yang rusak. Keseimbangan lingkungan yang terganggu memunculkan dorongan populasi belalang. Jadi karena lingkungannya itu tidak seimbang, ekosistem tidak seimbang, populasi belalang semakin banyak. Belalangnya semakin banyak, tapi padinya mungkin semakin sedikit, atau bisa jadi padinya semakin banyak, belalangnya semakin banyak, ternyata konsumen tingkat duanya yang makin dikit, begitu juga. Terus yang dulu hutan, bisa jadi yang dulu hutan dibabat habis, terus ketidakstabilan ekologi terjadi dan memicu adanya populasi belalang tadi. Nah, ini salah satu adanya kerusakan ekosistem, yaitu wabah seperti ini. Gitu aja. Nah, udara yang kita hirup, apakah udara yang kita hirup ini sudah bersih? Manusia atau makhluk hidup ya, itu pasti butuh udara yang bersih dan sehat untuk bernafas. Apalagi kalau dia punya riwayat pernapasan seperti asma, itu kan lebih riskan kalau dia menghirup udara-udara kotor. Udara yang bersih dan sehat tersebut adalah udara yang banyak mengandung oksigen, bukan udara yang mengandung racun. Racun itu dari mana? Bisa dari pabrik, boleh, bisa dari kendaraan. Salah satu perusak udara. Apa yang kamu rasakan ketika kamu sedang berada di hamparan tumbuhan hijau di pinggiran kota atau di tengah sawah yang masih banyak tumbuhan hijau? Pasti kalau kita lagi di tengah sawah atau di pinggir hutan, itu udaranya bersih gitu kan, segar, enak gitulah sampai ke otak. Dibandingkan ketika kita berdiri di pinggir jalan raya, apalagi ada kendaraan-kendaraan besar yang asapnya itu warnanya hitam, itu apa yang harus dirasakan? Tahu, bisa jadi sesak, ya kan? Bisa jadi pusing dan lain sebagainya. Sangat berbeda, dan sangat berbeda sensasi yang kita rasakan sampai di hidung dan tenggorokan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tubuh kita memberikan reaksi tentang apa yang kita butuhkan.
tubuh kita telah memberikan sensor dan tanda berupa ketidaknyamanan. Sebenarnya kita tuh gak nyaman dengan udara seperti ini. Seperti itu. Dan untuk itu sebaiknya kita tidak berbuat yang berlebihan untuk diri kita atau melakukan tindakan-tindakan yang membuat udara itu menjadi kotor. Nah, gimana sih caranya? Itu dengan menanam tumbuhan. Karena pohon itu sebagai sumber oksigen yang sehat. Pasti kalau kita baring di duduk atau baring di bawah pohon besar kayak gini, semakin sejuk, segar gitu kan nafasnya. Jadi sebenarnya salah satu caranya itu dengan menanam pohon. Tapi lebih banyak yang lebih lihat lebih banyak penebangan pohon atau menanam pohon. Penebangan itu yang menyebabkan salah satu akibatnya itu udara menjadi kotor dan menyebabkan longsor. Betul, longsor kalau terjadi hujan lebat. Kenapa ketika tidak ada pohon terjadi longsor hujan lebat? Kok tiba-tiba longsor? Jadi kenapa? Karena akar-akar tanaman ini kan kalau pernah dengar pohon-pohon ini bisa jadi itu dari zaman Nabi Adam. Karena saking gedenya, saking akarnya kuat ke dalam, itu kan tidak mungkin setahun 2 tahun ya, itu bisa bertahun-tahun. Mungkin dari zaman Nabi mungkin kita nggak tahu. Nah, akar-akar yang semakin kuat ke dalam inilah yang menahan si tanah supaya dia tidak longsor gitu. Kalau udah nggak ada lagi pohonnya, ya udah jadi tanahnya turun aja gitu kan, karena nggak ada yang nahan. Tanaman hijau adalah salah satu sumber oksigen bagi kehidupan manusia. Proses alami yang dilakukan oleh tumbuhan hijau sebagai produsen dalam menghasilkan makanan yang juga menghasilkan oksigen untuk tubuh kita. Jadi pohon ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Malah sebenarnya pohon ini tidak merugikan kita kan? Tapi manusialah yang mau menghilangkan dia. Padahal pohon ini udah ngasih udara yang bagus, udah ngasih banyak manfaat untuk lingkungan, kemudian ngasih juga sumber makanan. Tapi manusianya aja yang serakah. Terus, nih, proses oksigen. Atau oksigen itu awalnya dari sini, dari pohon tadi. Terjadi fotosintesis. Fotosintesis itu membutuhkan sinar matahari. Itu akan menghasilkan oksigen. Proses fotosintesis tumbuhan menghasilkan oksigen ke atmosfer. Kalau kita menghirup udara, itu kita ngambil oksigen. Tapi ketika kita mengeluarkan udara, itu kita mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu yang tidak boleh kita hirup sebenarnya. Karbon dioksida tadilah, jadi istilahnya pohon berfotosintesis menghasilkan oksigen. Oksigen tadi diserap lagi sama pohon menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida tadi diolah sama pohon supaya jadi oksigen lagi. Sebermanfaat itu sebenarnya pohon dalam kehidupan manusia. Jika kalian perhatikan siklusnya, cukup jelas bahwa alam telah menyeimbangkan kebutuhannya dengan daur energi oksigen secara alami. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ruang hijau dan juga industri di daerah pedesaan dan perkotaan agar tetap memberikan kenyamanan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa ada industri pabrik gitu, nggak masalah, karena itu sebagai perputaran ekonomi. Gimana juga kita juga butuh kerja gitu ya, butuh bekerja. Tapi harus seimbang. Kalau ada pabrik, ada industri, juga harus ada lahan hijau atau pohonnya tadi. Jadi dia netral. Ketika keluar gas-gas yang tidak sehat atau gas-gas beracun akan dinetralkan sama si pohon tadi. Tapi kenyataannya lebih banyak dibabat pohonnya daripada ditanam ulang. Jika manusia mengabaikan hal tersebut, maka akan terjadi ketimpangan dan adanya kerusakan lingkungan.
Kerusakan itu bisa jadi pencemaran udara tidak lagi bersih, bisa juga terjadi longsor. Itu sebenarnya sudah ada tandanya. Ini ada pencemaran udara. Bahan pencemar udara biasanya berasal dari pembakaran fosil yang tidak sempurna oleh mesin-mesin pabrik, pembangkit listrik, kendaraan bermotor. Makanya terkadang saking tercemarnya warna udara yang dikeluarkan atau warna gas-gas yang dikeluarkan itu hanya hitam. Bahkan bisa kalau kita di belakang truk-truk besar itu bukan cuma udaranya yang hitam, bisa nempel di tubuh kita jadi hitam juga. Itu saking kotornya. Jadi pembakaran tersebut akan dihasilkan gas dan asap yang sangat membahayakan. Dan sebenarnya gas-gas dan asap-asap itu berbahaya untuk tubuh kita karena akan mengendap di paru-paru. Bahan-bahan yang dapat mencemari udara itu ada nih, CO2 sama CO, kemudian ada belerang, SO2 dan SO, kemudian ada hidrokarbon ini, lain sebagainya. Dampaknya, adanya pencemaran udara itu sebenarnya mengakibatkan kerugian dan gangguan kesehatan manusia. Yang pertama ada hujan asam. Pencemaran berupa gas sulfur oksida asam yang bereaksi dengan uap air di udara akan menimbulkan hujan asam. Asam tersebut bersama dengan air hujan akan jatuh ke bumi sebagai hujan asam yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian tanaman dan hewan, merusak bangunan khususnya yang terbuat dari kayu dan besi. Karena udara yang asam itu dia bisa membuat besi-besi berkarat. Kemudian ada kerusakan lapisan ozon. Ozon akan berubah menjadi oksigen jika bereaksi dengan CFC yang berasal dari gas buangan peralatan rumah tangga kayak AC, lemari es, parfum, high spray, itu juga merusak lapisan ozon. Pemanasan global. Nah, pasti akhir-akhir ini terasa panas kan? Padahal nggak pernah hujan, sering juga kan hujannya, tapi tetap panas. Itu kenapa? Karena terjadi pemanasan global yang meningkatkan panas bumi. Pemanasan global ini akibat ada pencemaran berupa karbon dioksida. Bisa berasal dari asap pabrik, bisa berasal dari kendaraan bermotor, bisa dari kebakaran hutan dan kebakaran sampah. Gas ini akan naik ke atmosfer dan menghalangi pemancaran panas ke bumi sehingga panas memantul kembali ke bumi sehingga terjadi kenaikan panas bumi. Seharusnya gas-gas tadi itu naik lagi ke atas, ke atmosfer, diolah di atmosfer. Tapi karena sudah terlalu parah, gas-gas tadi naik, yang menyebabkan panasan itu naik, tidak diterima sama atmosfer, diturunkan lagi ke bawah, makanya ini semakin panas. Akibat pemanasan global ini akan mengakibatkan bahaya kekeringan dan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia yang lebih parah lagi. Nah, ini juga salah satu hal yang perlu dihindari. Perokok itu ada namanya perokok aktif sama perokok pasif. Tahu nggak itu? Tahu perokok tadi? Perokok tahu? Perokok nggak tahu tadi? Perokok tahu. Yang tidak tahu apa? Perokok. Perokok itu orang yang merokok. Nah, itu namanya, misalnya siapa ya? Misalnya Pak Budi itu merokok. Pak Budi itu sebagai perokoknya. Nah, ada namanya perokok aktif sama perokok pasif. Perokok aktif itu orang yang merokok langsung. Tahu kan bentuk rokok? Nah, kalau orang yang merokok langsung itu namanya perokok aktif. Dia aktif merokok. Tapi kalau perokok pasif itu juga berbahaya. Dari rokok itu kan menghasilkan asap ya. Asap itu bisa dihirup dong sama orang. Misalnya ini ada orang yang merokok nih, asapnya ke ibu nih, ibu hirup dong asapnya. Ibu itu sebagai perokok juga, tapi
itu perokok pasif yang menghirup. Perokok pasif itu adalah yang lebih berbahaya sebenarnya, karena kita menghirup asapnya mengendap di paru-paru kita. Jadi sebaiknya kalau ada orang yang merokok, kita menghindari, jangan terlalu dekat, karena perokok pasif itu asapnya itu sebenarnya tidak hanya ada di udara, tidak menempel di baju, di kulit gitu. Jadi misalnya kita tidak sengaja menghirup baju kayak gitu kan, itu kan kita hirup lagi itu asapnya, itu berbahaya untuk paru-paru. Ini harus ada ini, kalau ada asap rokok kita hindari karena kita begitu berbahaya. Terakhir air yang kita minum. Sebenarnya lebih bagus air mineral yang bening atau yang berwarna. Yang bening, karena semakin berwarna itu malah akan merusak ginjal. Nah, apakah semua orang harus minum banyak? Mungkin ada harus yang kita luruskan ya. Sebenarnya tidak ada istilah minum air banyak, tapi minum sesuai dengan keperluan tubuh kita. Jadi beda nih kebutuhan minumnya anak bayi sama kita, kan beda. Misalnya kita harus minum 1 galon. Kalau anak bayi 1 galon, kan malah jadi bahaya kan. Jadi nggak ada istilah minum air banyak, tapi minum sesuai keperluan kita. Kenapa? Karena mekanisme tubuh kita itu beda-beda. Misal, jika seseorang berusaha minum 2-3 liter sehari, maka otomatis ginjal itu yang menyaring akan bekerja keras untuk mengeluarkan kelebihan cairan yang didapatkan tersebut, sehingga justru air yang kita minum ini akan dibuang pada ginjal. Secara tidak langsung kita juga memaksa ginjal untuk bekerja keras. Terdapat beberapa kondisi penyakit di mana kita diharuskan banyak minum atau di mana kita harus diharuskan membatasi minum. Misal, jadi kita itu punya organ namanya ginjal. Pernah nggak dengar gagal ginjal? Pernah. Itu berbahaya juga. Jadi kita di dalam tubuhnya ada 2 ginjal. Kalau ginjalnya tinggal 1, berarti yang bisa bekerja cuma 1. Tapi kalau ginjalnya sudah rusak, nanti kita harus melakukan cuci darah. Kalau ciri-ciri gagal ginjal tuh kayak Gagal ginjal itu yang pasti sakit di bagian perutnya. Terus bisa yang dia haus terus, bisa dia yang tidak haus. Itu bisa beda-beda. Terus dari kencingnya sakit bisa juga. Kemudian kayak sering bangun tidur malam hari, kebelet pipis tapi terus menerus, itu bisa masuk salah satu ciri-ciri ginjalnya bermasalah atau ginjalnya rusak. Biasanya misalnya nih, harusnya kayak Radit nih, harusnya dalam 1 hari itu boleh minumnya sesuai, itu biasanya sesuai dengan berat badan ya. Semakin berat badannya apa semakin banyak minumnya. Jadi kalau Radit misalnya harusnya 1 hari 1 liter, tapi ya Radit enggak lah, kayaknya lebih bagus banyak minum nih 2 liter. 1 liternya tadi si ginjalnya berusaha keras untuk mengeluarkan. Makanya karena kita memaksa ginjal untuk bekerja keras. Nah, kita kelebihan tadi, harusnya ginjalnya bekerja untuk 1 liter, tapi tidak dipaksa ginjalnya bekerja untuk 2 liter. Nah, itu yang bikin kerusakan ginjal. Jadi kalau sudah mengalami hal seperti itu, kita malah jadi diharuskan membatasi minum. Kalau udah kena gagal ginjal kayak gitu. Apalagi kalau ini juga harus diperhatikan, contohnya udara lagi panas-panasnya nih, akan biasanya dehidrasi kan, juga harus lebih banyak minum. Nah kalau kurang minum malah dehidrasi, bisa demam dan lain sebagainya. Oke,
PR-nya sudah. PR dulu. PR-nya di buku aja deh kayaknya. Ya, tidak yang bersih, tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, jernih, tidak berwarna yang pasti, berasa tawar, derajat keasamannya normal dan suhunya normal, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Oke, akhirnya dari sini aja deh kayaknya. Dari halaman nanti ujian semester ibu ambil dari buku ini kok, dari apa yang ibu ajarin. Kapan ujian semester? Pertengahan Mei. Tenang nih. Kayaknya iya deh, kemarin dikasih tahu sama Umi. Oke. PR-nya ini aja deh, halaman 37. Pelajari itu karena nanti ujiannya dari situ. Ibu ambilnya dari ini, kayak uji kompetensi yang ada di buku untuk ujiannya. Jadi pelajari aja yang di situ. Ini nih Bu. Iya. Pilihan 37 dah. Udah. Yang ABC. 3 ABC sama nih pilihan ganda 1 sampai 20 sama uraiannya juga. Jadi 30 soal. Di buku sini. Di buku itu boleh, tapi kayaknya uraian nggak cukup deh itu. Uriannya taruh bukunya. Oke. Untuk PR-nya. Udah. Belum ibu tutup, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan nggak? Udah. Enggak.